Pria ini terluka parah dan semua orang hanya melihatnya. Lalu pria ini mengarahkan tangannya ke air di dekatnya dan sungguh ajaib. Air itu seperti hidup dan mengobati luka di tangannya. Lalu kemudian air itu naik kembali melalui tangannya dan membasuh luka-lukanya sampai luka itu tertutup kembali dan menutup tanpa bekas sedikit pun. Lalu pria itu terbangun kembali dan merasa kekuatannya bertambah dari sebelumnya. Dan gadis yang sebelumnya melukainya pun melihat dengan takjub. Lalu semua orang yang berada di situ merasa heran atas yang terjadi pada pria itu. Kemudian pria itu melangkah kembali mendekati tim merah dan tim merah pun coba kembali menyerangnya. Tapi kali ini si pria menjadi lebih tangguh dan kuat dari sebelumnya. Semua lawan-lawan yang datang ia kalahkan dengan begitu mudah. Teman dan gurunya manusia berkuda itu pun merasa senang dan tertawa melihat si pria itu, dan ia pun kembali menjatuhkan lawan-lawannya. Lalu datang kembali wanita cantik yang sebelumnya mengalahkannya, tapi langsung ditahan oleh pedangnya. Tapi gadis cantik itu tak menyerah begitu saja. Ia pun mencoba melawan si pria karena ia merasa paling kuat yang berada di antara mereka. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua. Tapi si pria yang ternyata sekarang lebih tangguh membuat wanita itu kewalahan. Dan akhirnya wanita cantik itu menyerah di tangan si pria itu. Dan wanita itu pun terkejut melihat si pria menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu ia pun menyerahkan pedang wanita itu dan berjalan menuju bendera. Dan mengambil bendera merah tanda bahwa mereka memenangkan perlombaan. Dan semua yang melihat itu pun bersorak gembira. Malam harinya perayaan kemenangan pesta pun diadakan. Dan para wanita yang melihat sang putra Poseidon pun mencoba menggodanya dan mengundangnya. Tapi kemudian datang wanita cantik yang siang tadi bertarung dengannya dan membuat semua wanita tadi pun pergi. Dan mereka pun semakin akrab berbicara tentang diri mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba seketika api unggun pun membesar dan semua yang ada di situ pun panik. Lalu mereka pun melihat api tersebut membentuk suatu monster bersayap yang mengerikan. Dan monster itu berteriak memanggil si pria anak sang dewa Poseidon. Merasa dirinya dipanggil pria ini pun bingung. Lalu monster tersebut mulai memborbardir tempat tersebut dengan api dan coba mengacaukan pesta tersebut agar sang putra Poseidon pun keluar. Lalu manusia kuda menyuruh si pria untuk mundur karena ia tahu yang di depannya adalah dewa Hades, dewa penguasa bawah dan ingin mendapatkan senjata Zeus. Lalu ia kembali berkata kepada si pria untuk memberikan senjata petir kepadanya dan akan melepaskan ibunya. Lalu si pria pun datang menghampirinya dan berkata, "Kamu membunuh ibuku." Lalu sosok menyeramkan itu berkata bahwa ibunya masih hidup dan aku menyuruh Minotaur untuk menculiknya dan dia berada di dunia bawah. Lalu Hades membungkuk dan membuka tangannya dan terlihatlah bayangan ibunya dalam genggamannya yang terlihat lemas. Lalu Hades berkata, "Jika kamu mau ibumu selamat, datanglah ke dunia bawah dan bawakan aku senjata petir itu." Lalu kemudian Hades pun menghilang dari kobaran api. Setelah kejadian itu temannya berusaha membantu si pria untuk pergi ke dunia bawah. Lalu ia pun mengambil sebuah kotak dan menyuruh si pria untuk membukanya. Dan saat kotak itu terbuka, keluarlah sepatu terbang dan bersayap. Lalu ia pun berkata, "Mungkin ini akan berguna bagi kalian nanti." Lalu temannya pun menyuruh si pria untuk mengambil lagi peta yang ada di dalam map dan memberitahunya untuk mengambil mutiara tersebut sebagai jalan keluar dari dunia bawah nanti. Lalu temannya pun meminjamkan perisai kepada pria itu untuk berjaga-jaga jika suatu saat mendapatkan masalah. Lanjut ke part selanjutnya ya, tetap di Snack Video.